Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmianti Kurniasi dengan NPM 1817-051061 kelas A. Kali ini saya akan mengerjakan UTS pemrograman data terdistribusi. Untuk soal yang pertama, 1A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Untuk centralized data center, kelebihannya yang pertama tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Yang kedua, maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Yang ketiga, proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang keempat, pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Yang kelima, bisa juga diimplementasikan pada startup dan juga perusahaan atau instansi kecil dengan biaya yang minim. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk diaplikasikan dan juga diimplementasikan. Untuk kekurangannya tersendiri, yang pertama itu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama perusahaan atau instansi, karena dia lalu lintasnya padat. Lalu yang kedua, kapasitas hard disk yang besar. Yang ketiga, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Yang kelima, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Untuk distributed data center, kelebihannya tersendiri, yang pertama ada manajemen data yang transparan, mengacu pada struktur organisasi, meningkat menjadi saham dan otonomi lokal, meningkatkan ketersediaan data, tingkatkan kehandalan, bekerja untuk meningkatkan kinerja, dan memfasilitasi pengembangan sistem. Kekurangannya yang pertama kompleksitas manajemen. Lalu kontrol integritas lebih sulit. Biaya pengembangan relatif mahal, keamanan datanya kurang, kesulitan untuk standarisasi, menambahkan kebutuhan penyimpanan. Jadi kita butuh penyimpanannya itu lebih banyak dan juga lebih sulit untuk mengatur lingkungan data. Lalu untuk nomor 1B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Yang pertama ada virtualisasi server. Penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau bisa juga virtual server dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Biasanya tuh kita dengar dengan istilah virtual private server hosting atau VPS hosting. Ini penggambarannya. Lalu yang kedua ada virtualisasi desktop, yaitu teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstal dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Virtualisasi desktop biasanya digunakan berbarengan dengan virtualisasi aplikasi dan user profile management system, atau sekarang lebih dikenal dengan virtualisasi user, di mana dalam satu komputer bisa diakses oleh ratusan user dalam satu waktu, tanpa mengganggu user lainnya. Ini penggambarannya. Lalu yang ketiga ada virtualisasi aplikasi, menunjukkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, bahkan bisa menjalankannya secara remote dengan menggunakan web interface atau cloud interface. Pada dasarnya, aplikasi akan dibungkus ke dalam sebuah runtime environment, seperti virtual machine. Dan ketika aplikasi dijalankan, aplikasi tersebut berjalan di atas virtual environment yang telah dibundle bersamanya, yang menjadikan aplikasi menjadi portable. Virtualisasi network. Virtualisasi network merupakan proses penggabungan network hardware dengan software ke dalam satu virtual unit atau network server yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Virtualisasi network biasanya digunakan oleh developer untuk mengetes sistem dan aplikasi yang sedang dikembangkannya.
Ini ilustrasinya. Yang terakhir ada virtualisasi storage, menyediakan media penyimpanan atau storage yang terisolasi atau terpisah dari resource fisik. Aman dan mudah dalam failover dan backup. Salah satu contohnya yang gampang kita lihat itu fasilitas cloud storage seperti Dropbox dan Google Drive. Seperti ini, virtualisasi storage. Dan nomor 2A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client, server, dan peer-to-peer. Persamaannya, sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan yang lainnya. Perbedaannya, client server hanya pengguna yang mendapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan, sedangkan peer-to-peer dia setiap pengguna bisa mengakses jaringan. Lalu, client server penyimpanan filenya terpusat, untuk peer-to-peer penyimpanan filenya tidak terpusat. Client server keamanan diatur secara terpusat oleh server. Peer-to-peer keamanannya diatur oleh setiap penggunanya masing-masing. Lalu yang keempat, client server penginstalan dan pemeliharaannya lebih rumit. Peer-to-peer lebih mudah. Client server lebih mahal, peer-to-peer lebih murah. Dan client server tingkat keamanannya dapat diatur. Kalau untuk peer-to-peer, dia tingkat keamanannya rendah. Nomor 2B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asynchronous dan synchronous? Asynchronous atau komunikasi online tidak langsung, yaitu mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca atau menulis dokumen online melalui World Wide Web atau biasa kita kenal WWW. Untuk synchronous sendiri yaitu komunikasi online secara langsung. Nah, mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara langsung. Biasanya itu biasa kita gunain sehari-hari itu video call atau chatting. Itu kan kita melakukannya secara langsung. Nomor 3A. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Ini kategori topologi fisik. Ada banyak, tapi saya memasukkan 5. Yang pertama ada topologi bus, yaitu semua perangkat keras terhubung melalui kabel tunggal yang kedua ujungnya tidak tertutup dan masing-masing ujungnya menggunakan sebuah perangkat terminator. Jika alamat perangkat sesuai dengan alamat pada informasi yang dikirim, maka informasinya akan diterima dan diproses. Jika salah, maka akan diabaikan. Ini ilustrasi topologi bus. Yang kedua ada topologi star. Nah, kalau topologi star, perangkat pengendalinya berfungsi sebagai pengatur dan pengendali. Sedangkan perangkat lain yang terhubung dengan perangkat pengendali, sehingga pengiriman data akan melalui perangkat pengendali. Jadi apapun yang dikirim, ini dia melewatin ini dulu. Jadi kayak datanya ada di sini, baru nyampe ke masing-masing perangkat komunikasinya. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi di mana setiap perangkat dihubungkan berbentuk lingkaran. Informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh perangkat. Jika sesuai, maka informasi diproses dan tidak, maka diabaikan. Yang keempat, topologi tree. Itu topologi berbentuk tree atau pohon, yaitu gabungan dari topologi bus dan star, di mana jaringan bus menjadi konektor utama atau batang utamanya, dan topologi star menjadi ranting-rantingnya atau cabangnya. Ini topologi bus dan sisa-sisa ininya itu, ini yang kecil-kecil adalah topologi star. Lalu topologi mesh yang terakhir. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung. Koneksi ini disebut dedicated link. Lalu ada topologi logik. Ada 2. Yang pertama local talk, jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh.
Metode yang digunakan oleh jaringan lokal disebut CSMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Local talk menggunakan kabel UTP khusus yang digunakan untuk menghubungkan sederetan komputer melalui port serial dengan kecepatan yang bisa didapat hanya 230 kbps. Token ring yaitu sebuah sinyal token bergerak, berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju komputer yang lain. Jika pada persinggahan di salah satu komputer ternyata ada data yang ingin ditransmisikan, maka token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin dituju, dan token bergerak terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Nomor 3B. Jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Modem itu tugasnya merubah data dalam bentuk analog dan digital. Jadi, saat komputer disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet, jika komputer kita akan mengupload atau mendownload, itu kan bentuk filenya digital, akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog dan dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Biasanya kita udah nggak pakai kabel telepon ya sekarang. Saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut yang semula analog menjadi digital. Ini sama kayak yang di atas, upload-download itu sama prosesnya. Jadi intinya kayak file itu di komputer kita berbentuk digital. Pada saat proses pengirimannya, file tersebut berbentuk analog, dan saat sudah diterima ke komputer tujuan, dia bentuk filenya bakal jadi digital lagi. Ini penggambarannya, kabel modem, komputer, laptop. 4A. Apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Yang pertama, melindungi data dan informasi dari pengungkapan oleh orang yang tidak berwenang. Yang kedua, menyediakan data dan informasi bagi pihak yang berwenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, membatasi akses informasi dan sumber daya untuk hanya user yang memiliki hak akses. Lalu 4B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Enkripsi yaitu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa, sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa didekripsi. Jadi dekripsi itu ngebalikin bentuk dari pesan asli, dari enkripsi ke pesan aslinya. Private key yaitu mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca dengan menggunakan algoritma asimetris. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi yang ditujukan pada penerima tertentu. Public key digunakan untuk mendeskripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan deskripsi pesan. Namun, jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. 4C. Berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Jadi misalkan ini pengirim. Si pengirim mengirim pesan Kim Tata. Lalu dienkripsi. Dengan apa? Dengan public key. Kan tadi di sini udah dijelasin kalau public key itu digunakan untuk mendekripsi pesan. Lalu kalau udah dienkripsi, dia bentuknya jadi ciphertext. Ini nih, pesan yang udah dienkripsi. Kita nggak ngerti kan bahasanya apa. Nah, lalu kalau misalkan udah bentuk enkripsi untuk diterima oleh penerima, berarti harus dibalikin lagi ke bentuk semula kan. Nah, dibalikin ke bentuk semula atau dekripsi menggunakan private key. Nah, ntar penerima menerima pesan yang sama apa yang dikirim oleh si pengirim. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.